Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan mulai hari ini, atau tepatnya jam 21.00 waktu setempat di Inggris, atau jam 2.00 di Sabtu dini hari, IPL segera berlangsung. Memainkan laga pertama antara Crystal Palace melawan Arsenal. Ini laga pembuka sebelum pada hari Sabtu besok ada beberapa pertandingan juga yang akan berlangsung. Di antaranya Tottenham yang akan menjamu Southampton. Juga Liverpool harus keluar kandang menghadapi Fulham. Dan Chelsea juga harus ke Goodison Park menghadapi Everton. Tapi sebelum ke sana saya sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman semua karena ada kabar gembira dari Astra Credit Companies atau ACC ini yang nantinya bergabung dengan channel YouTube Bung Ropan untuk mengadakan kuis-kuis atau giveaway, ya iseng-iseng berhadiah buat kita semua. Itu tapi kalau ini berupa uang, Anda harus lebih dulu tentunya mendownload Astra Pay, ya, karena saldonya akan dikirim ke sana. Anda punya saldo. Ini ada uang dan juga barang-barang yang menarik yang disiapkan oleh ACC. Seperti yang saya sudah katakan kemarin, ACC ini adalah salah satu perusahaan pembiayaan mobil terbesar di Indonesia yang sudah memiliki 76 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya perlu bacakan juga di sini, nih ACC menyediakan pelayanan pembiayaan untuk pembelian mobil baru, ya, ataupun mobil bekas segala merek, khususnya untuk merek kendaraan yang diproduksi oleh Astra, ya, seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, dan BMW. Nah, yang menarik juga Anda ini bisa datang ke ACC, karena ACC menyediakan pembiayaan multiguna untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam dengan menggunakan skema pembiayaan konvensional maupun syariah. Jadi Anda kalau membutuh biaya renovasi rumah datang aja, ya. Biaya pendidikan buat anak boleh ke ACC. Biaya nikah juga bisa. Wah, mau nikah lagi ulang bisa. Silakan berhubungan dengan ACC. Oke, sekarang kita bicara soal Arsenal. Karena Arsenal ini akan main nantinya pada dini hari. Jadi tetap harus berhati-hati buat pasukan Arteta ini. The Gunners itu pada musim kemarin kalah 0-3 dan bahkan mereka tidak menang dalam home and away menghadapi Crystal Palace. Ini adalah derby London buat Arsenal, ya. Jadi tetap mereka harus waspada melawan tim asuhan Patrick Vieira ini yang berpotensi untuk bisa membuat kejutan. Karena Arsenal itu dalam 9 musim terakhir itu 5 kali diantaranya di partai pembuka selalu mereka mendapat hasil yang negatif, ya, tidak menang. Termasuk pada musim lalu ketika mereka kalah lawan Brentford dalam derby London. Semoga ini tidak akan terulang. Tapi kalau mau lihat dari hasil pertandingan musim lalu di mana mereka tidak menang dalam 2 pertandingan menghadapi Crystal Palace, tentunya potensi mereka untuk diganjal lagi karena ini bermain di Selhurst Park. Namun tentunya berbeda karena Arsenal kalau lihat dari pramusim oke, ya. 5 pertandingan mantap, termasuk mengalahkan Chelsea dengan 4-0. Dan mereka sudah punya pemain yang sangat gacor di lini depan. Gabriel Jesus yang diambil dari Manchester City. Artinya kolaborasi dia dengan pemain muda Gabriel Martinelli, ada Martin Odegaard, Bukayo Saka ini sangat mengerikan. Dan saya rasa kalau melihat di pramusim mereka yang begitu tajam dalam hal mencetak gol, ya pasti mungkin mereka akan bisa membuat, kalau mereka sudah lebih dulu bisa mencetak gol ke gawang Crystal Palace, mungkin ini akan berturut-turut akan hadir 2-3 gol. Tapi berbahaya buat mereka kalau Crystal Palace yang lebih dulu untuk bisa mencuri gol ini. Hati-hati sekali lagi buat Arsenal. Tapi saya masih yakin dengan persentase 55-45, The Gunners akan memenangkan laga pertama ini. Tapi yang paling enak, yang paling menarik tentunya banyak yang menunggu Liverpool. Yang kemarin sudah mendapatkan trofi pertama mereka setelah mengalahkan Manchester City di perebutan Community Shield dengan 3-1 yang berlangsung di King Power di kota Leicester. Kini pasukan Jurgen Klopp akan melakoni laga tandang di Craven Cottage, markasnya Fulham. Fulham yang baru promosi dibawa oleh pelatih Marco Silva. Juga tentunya berambisi untuk membuat kejutan di partai pembuka. Biasanya partai pembuka ini agak rada-rada menegangkan, agak sulit, termasuk bagi tim-tim kuat seperti Liverpool. Namun Liverpool ini kalau bisa dilihat, ya, 6-7 musim terakhir kalau di partai pembukaan Liverpool ini bagus sekali. Artinya mereka punya tren yang positif, menyelesaikan pertandingan dengan bagus.
Apalagi kalau bicara Muhammad Salah. Muhammad Salah ini adalah pemain yang selalu mencetak gol dalam 5 musim terakhir di partai pembuka. Dan juga wajar kalau partai pembuka melawan Fulham dia difavoritkan, diunggulkan untuk bisa mencetak gol kembali. Apalagi kemarin kita sudah melihat kan bagaimana dia bermain sangat bagus. Kalau Salah ini bermain tidak egois, wah luar biasa. Dengan bermain egois saja dia punya 13 assist musim lalu, tertinggi di antara semua pemain di IPL. Bahkan lebih 1 assist dibandingkan dengan Trent Alexander-Arnold, rekan setim dia di Liverpool. Mencetak 23 gol, sama dengan Son Heung-min. Nah, kalau dia bermain yang sekarang sudah lebih dewasa, sudah lebih tenang karena kontraknya sudah diperpanjang, dan dia memberikan assist. Lihat aja kemarin melawan City. Umpan-umpan dia kepada Darwin Núñez sangat baik sekali. Umpan dia, assist dia kepada Trent gol pertama melawan City juga oke. Nah, permainan-permainan seperti ini yang kita akan tunggu. Salah dengan bermain baik, kalau dia bermain dengan tidak egoa, dia akan menjadi pemain yang tambah luar biasa lagi pada musim ini. Dan kita mengharapkan dia akan mencetak gol, termasuk dengan Darwin Núñez. Cuma apakah Klopp ini akan memainkan lebih awal Darwin Núñez, itu yang menjadi pertanyaan. Karena bermain dengan pola dia tetap dengan gegenpressing 4-3-3-nya, tidak akan beda jauh dengan skema yang dimainkan Klopp saat menghadapi pasukan Pep Guardiola di Community Shield kemarin. Artinya, di bawah Mister mungkin saja masih tetap dengan Adrian. Karena Alisson Becker masih mungkin bermasalah. Dengan cedera dia perlu 1 pekan lagi. Ya, di pekan kedua mungkin dia baru bisa bermain. Tapi Adrian oke, tampil bagus di Community Shield. Banyak penyelamatan-penyelamatan yang dilakukan oleh Adrian menghadapi City. Nah, selain Adrian, saya pikir di kanan itu masih ada Trent, di kiri ada Robo, 2 bek tengah mereka ada Matip dan Van Dijk, di tengah masih sama, Thiago, Fabinho, dan Hendo sebagai kapten. Di depan ini, kalau melihat bagaimana Núñez bisa mencetak gol kemarin, bukan tidak mungkin Núñez akan bermain bersama Luis Diaz dan Mohamed Salah. Tapi bisa saja Bobby Firmino yang akan dimainkan lebih awal di garis depan, dengan opsi kedua adalah Núñez masuk sebagai super sub. Ini tetap menakutkan bagi lini serang Liverpool. Ini juga yang akan membuat Marco Silva, walaupun bermain dengan 4-3-3, harus bisa menyiapkan pemain-pemain yang kuat di belakang. Ya, Mbabu di kanan juga harus berhati-hati dengan Robinson untuk bisa menghadapi 2 back, full back Liverpool yang kita tahu sangat kuat dalam menyerang. Trent dan Robo. Kemudian di tengah juga harus bekerja keras. Palhinha di sini Andreas Pereira. Ya, Red harus bertarung dengan Fabinho, Thiago, dan Hendo. Ini menjadi pekerjaan berat bagi Fulham. Tapi dengan motivasi mereka tampil sebagai tim underdog, tentunya ini akan menguntungkan buat mereka. Fulham ini punya Mitrovic, ya, Alexander Mitrovic di depan, yang berbahaya juga. Ini hati-hati bagi duet Matip dan Van Dijk di belakang untuk mengatasi pemain ini yang dibantu oleh Kebanyo di sana. Dan bukan tidak mungkin mereka akan bisa mengancam, ya, penjaga gawang Adrian. Kita akan tunggu. Tapi kalau bicara presentasi, saya pikir Liverpool akan memenangkan laga. Ya, 60-40 buat Liverpool. Dan mereka tetap akan menguasai permainan. Ball position Liverpool tetap akan lebih unggul di sini. Fulham kalau bermain lebih terbuka berbahaya tentunya. Semua tahu. Jangan coba-coba bermain terbuka dengan Liverpool. Mereka akan bermain mungkin lebih bertahan, lebih menunggu untuk counter attack. Ini jalan terbaik bagi pasukan Marco Silva menghadapi Liverpool. Oke, dari duel ini saya coba untuk melihat dengan pertandingan antara Tottenham menjamu Southampton. Tottenham ini belum bisa menurunkan Richarlison yang mereka beli dari Everton, karena Richarlison harus menjalani 1 hukuman ketika dia mengambil suar itu yang dilemparkan ke lapangan untuk dia lempar balik di saat masih di Everton menghadapi Chelsea di Goodison Park, sehingga ini dihukum oleh FA menjalani 1 laga. Jadi dia tidak akan bermain di laga pertama melawan Southampton, tapi bagi pasukan Conte bermain di kandang mereka akan bisa mengatasi Southampton. Tapi harus diingat juga, musim lalu mereka terjungkal dengan 2-3. Kekalahan yang menyakitkan bagi Conte dan pasukannya. Tidak boleh terulang. Karena kalau melihat juga ke belakang ini, 2 pertandingan yang dilakoni oleh Spurs melawan Southampton, mereka tidak menang. Ada imbang dan mereka kalah bahkan di kandang. Namun skuad sekarang sudah berbeda, lebih bagus mereka. Dengan Kane tentunya masih di depan, Son, ada Kulusevski, masih punya super sub juga Lucas Moura, sangat bagus ya. Bentancur di tengah bersama dengan Højbjerg, saya kira ini komposisi yang sangat baik. Masih punya Harry Winks mereka, kemudian masih ada Reguilon di kiri, ada Royal Emerson di kanan. Ya, mereka
masih kuat. Romero di belakang, Eric Dyer, Davinson Sanchez. Kita akan lihat apakah Lenglet langsung dimainkan lebih awal untuk disetel dengan baik bagi Conte. Perpasangan entah dengan Dyer atau Romero. Itu akan menjadi urusan bagi Conte, tapi kalau dari kedalaman skuad saya pikir Spurs bisa mengatasi, apalagi sekarang bermain di kandang. Hugo Lloris dan kawan-kawan bisa memetik kemenangan. Bahkan dengan presentasi yang saya pikir 60-40 untuk Spurs. Chelsea juga akan bermain pada Sabtu malam pukul 23.00 menghadapi Everton. Harus berhati-hati karena mereka juga musim lalu tidak bisa berbuat banyak melawan Everton, kalah sekali dan imbang sekali. Jadi bagi pasukan Tuchel ini, mereka sudah mendapatkan Raheem Sterling. Tapi di saat mereka ke Goodison Park, yang dibutuhkan target utama mereka menang. Sayang kalau sampai mereka tergelincir kalah, akan sangat sulit untuk bisa bersaing. Walaupun ini baru laga pertama. Tapi kalau sudah kalah di awal, ini berat di saat Liverpool menang. Ya, kemudian apalagi pada hari Minggu City menang, wah ini akan terus mereka akan naik. Ya, tetap bertahan di atas. Dan Everton, mereka sudah kehilangan memang Richarlison. Peluang untuk menang bagi Chelsea lebih besar. 5-5-4-5 dalam prediksi saya untuk persentase buat Chelsea. Dan dengan masih punya Werner, ada Kai Havertz di sana, ada Ziyech, ada Mount, ada Pulisic, ini banyak opsi yang akan dimainkan oleh Tuchel. Apalagi di tengah dia tinggal memilih. Gallagher sudah ada, Conor Gallagher datang dari Crystal Palace. Tinggal apakah N'Golo Conte dimainkan lebih awal atau Mateo Kovacic dan Jorginho bermain tetap dengan mungkin 4-3-3 atau 3-4-3, tergantung dari Thomas Tuchel. Silva tetap akan bermain tentu di belakang. Mereka sudah kehilangan Rudiger dan juga kehilangan Christensen. Rudiger pergi ke Madrid, Christensen ke Barcelona, tapi tetap masih kuat. Aspi masih ada di kanan juga masih bisa dimainkan. Ya, Malang Sarr masih bisa taruh bersama dengan Silva. Semua bisa dilihat. Ben Chilwell sudah kembali dan mereka punya penjaga gawang Edouard Mendy. Jadi secara kedalaman saya pikir Chelsea bisa memenangkan pertandingan. Ya, Everton akan sulit untuk mengatasi mereka. Tetapi karena ini bermain di Goodison Park, tetap harus hati-hati buat Kai Havertz dan kawan-kawan. Karena pasti Everton akan terlecut juga untuk ingin membuat kejutan. Paling tidak bermain imbang dengan Chelsea. Kita akan tunggu nantinya hasil pertandingannya akan dimainkan. Ya, baik antara Palace dan Arsenal yang akan membuka laga. Mereka di Selhurst Park dan kemudian pada hari Sabtu sore sampai malam pertandingan-pertandingan lainnya akan berlangsung seperti yang saya sebutkan di awal. Sampai di sini pembicaraan saya untuk laga-laga di IPL pada musim 2022-2023 dengan Bung Ropan. Ciao.